Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPS kelas 8 untuk membahas tentang ekonomi maritim. Are you ready? Oke, kita simak videonya baik-baik agar kamu mendapatkan materinya dengan lengkap ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kemaritiman, mari kita selidiki dulu bagaimana kondisi negara kita. Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, katanya kan kita adalah negara maritim. Bagaimana sih kita bisa disebut sebagai maritim? Nah, disinilah kita bisa lihat dulu nih, kita kenali negara kita seperti apa. Yang pertama, didasarkan pada letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Yang ketiga, letak geologis. Yang keempat, letak geomorfologis. Yang kelima, letak maritim. Yang keenam, letak ekonomis. Dan yang terakhir, letak sosiokultural. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah yang berkaitan dengan garis bujur dan garis lintang. Setelah kita tahu pengertian dari letak astronomis, terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Nah, apa sih garis lintang dan garis bujur? Di sini sudah kita bisa lihat, garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang membentang vertikal melingkari bumi. Tadi ya, garis lintang ada dua, ada garis lintang utara dan garis lintang selatan. Sedangkan garis bujur juga terdapat dua jenis, yaitu bujur timur dan bujur barat. Kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Di sini kalian bisa lihat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang utara dan lintang selatan itu dibatasi oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ada garis bujur timur dan garis bujur barat. Sampai di sini sudah jelas bukan? Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Kalian juga bisa melihat kejelasan tadi berdasarkan gambar ya. Wilayah Indonesia yang paling utara adalah Pulau Mingas, yang paling selatan yaitu Pulau Rote, paling barat adalah Kota Sabang, dan yang paling timur adalah Kota Merauke. Kalian masih ingat syair dari Sabang sampai Merauke kan? Nah, itu adalah wilayah Indonesia berdasarkan garis atau letak astronomisnya. Nah, dampak dari letak astronomis tersebut, Indonesia jadi memiliki iklim tropis atau menjadi wilayah tropis. Bagaimana sih ciri-ciri negara yang beriklim tropis? Yang pertama, memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, banyak menerima sinar matahari. Yang ketiga, kelembapan udara yang cukup tinggi. Selanjutnya, memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, memiliki hujan tropis yang luas, dan memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Mari kita lihat pada gambar di sini, berdasarkan selisih garis bujur, Indonesia memiliki 3 wilayah waktu. Kalian pasti sudah tahu kan? WIB, WITA, dan WIT. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan daerah yang lain. Bagaimana ya letak geografis Indonesia?
Coba kalian perhatikan lagi pada gambar berikut ini. Di sini letak geografis Indonesia, yaitu Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, serta dua benua. Benua Asia juga benua Australia. Disebut juga posisi silang atau posisi yang sangat strategis karena diapit dengan dua benua serta dua samudra. Jadi ingat-ingat ya, letak geografis Indonesia yaitu Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan Australia serta samudra Hindia dan samudra Pasifik. Karena letak geografisnya Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Ada beberapa faktor, di antaranya kenapa sih Indonesia ini memiliki posisi yang sangat strategis. Yang pertama karena terletak di daerah tropis. Yang kedua terletak di antara dua samudra yang menjadikannya jalur perdagangan internasional. Ini juga berdampak pada jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Karena terletak di antara dua benua, ini berpengaruh juga pada usaha perkebunan dan terletak di antara daerah muda, yaitu yang memungkinkan mengambil dan mengolah kekayaan negara seperti minyak bumi, batu bara, serta besi. Ini sangat banyak terdapat di Indonesia. Letak geografis ini juga memungkinkan Indonesia untuk ikut serta dalam percaturan politik dunia, seperti contohnya ASEAN, kemudian beberapa organisasi politik lainnya. Dan karena posisinya yang berada di silang dunia atau World Cross Position ini dan memiliki juga perairan sebagai rute perdagangan, memungkinkan Indonesia punya pengaruh atau punya kesempatan untuk mengembangkan perekonomiannya terlebih dalam bidang maritim. Selanjutnya yaitu letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Letak ini dapat terlihat dari yang pertama yaitu sudut formasi geologis, yang kedua keadaan bebatuan, dan yang ketiga jalur pegunungannya. Berdasarkan jalur pergunungan yang ada di Indonesia itu terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Coba kalian lihat pada peta di samping. Dengan adanya kondisi geologis tersebut, negara kita jadi memiliki banyak gunung berapi yang membuat tanah-tanah atau wilayah, sebagian besar wilayah kita menjadi subur. Selanjutnya, karena kondisi geologis tersebut juga Indonesia menjadi negara yang rawan bencana alam. Kemudian, terdapat bukit tersier yang kaya akan bahan tambang. Ini termasuk kondisi yang menguntungkan juga ya bagi Indonesia. Nah, selanjutnya kita membahas tentang letak geomorfologis di Indonesia. Apa sih letak geomorfologis? Letak geomorfologis yaitu letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat terhadap permukaan air laut atau bentuk permukaan bumi. Letak geomorfologis di Indonesia sangat bervariasi. Nah, sehingga menyebabkan adanya suhu yang berbeda-beda pula dan jenis berpengaruh terhadap jenis tanaman. Yang kedua, ini menentukan apa ada tidaknya mineral yang terkandung di dalam batuan tersebut di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu menentukan kepadatan penduduk. Jadi misalnya karena letak geomorfologis Indonesia itu ada yang dataran tinggi, dataran rendah, jadi menentukan kepadatan penduduk. Misalnya di tempat-tempat morfologinya daratan berbukit atau terjal, kepadatan penduduknya pasti kecil atau rendah. Dan yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan di daerah-daerah. Jadi, di berbagai daerah, kebijakan pembangunannya berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan. Letak yang bervariasi inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak kekayaan alam. Sudah paham sampai di sini? Oke, kita lanjut.
Selanjutnya yaitu letak maritim Indonesia. Letak maritim adalah letak suatu tempat yang ditinjau dari keadaan kelautan di sekitarnya. Apakah tempat tersebut dekat atau jauh dari laut dan apakah seluruh atau sebagian dikelilingi oleh laut atau tidak? Berdasarkan pengertian tersebut, tentu saja Indonesia termasuk ke dalam negara maritim. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan daripada daratannya ya. Indonesia tadi disebut negara kepulauan. Nah, kepulauan ini karena dikelilingi oleh beberapa laut, diantaranya itu Samudra Pasifik, ada Samudra Hindia, dan Laut Cina Selatan. Hal ini memungkinkan Indonesia menjadi salah satu negara yang potensial dalam kekayaan laut, sehingga dapat mengembangkan perekonomiannya dengan berbagai inovasi dan regulasi pada berbagai kegiatan di laut ya, baik pelayaran, perikanan, pelabuhan, serta perdagangan hasil lautnya. Yang selanjutnya yaitu letak ekonomis. Letak ekonomis ini adalah letak suatu negara yang ditinjau dari jalur kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Maksudnya bagaimana sih? Jadi letak ekonomis Indonesia ini sangat baik karena tadi ya bisa kita ingat Indonesia terletak di antara dua benua. Kemudian di beberapa tempat sekitar Indonesia merupakan pusat perdagangan seperti Singapura dan Malaysia. Indonesia pula sebagai penghasil barang tambang dan hasil pertanian. Berdasarkan itulah, jadi Indonesia sebenarnya adalah negara yang paling strategis dan memiliki kekayaan alam luar biasa, serta dengan posisinya yang sangat strategis bisa dan mampu untuk mengembangkan perekonomiannya. Kali ini berdasarkan letak sosiokultural. Letak ini berdasarkan bagaimana keadaan sosial dan budaya daerah tersebut terhadap daerah kesekelilingnya. Dari letak sosiokultural Indonesia sendiri, Indonesia yang berdekatan dengan dua negara terdiri dari berbagai bangsa yang menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Nah, latar belakang ini jugalah yang membuat negara kita dengan beberapa negara lain memiliki banyak kesamaan sehingga menjadi modal untuk melakukan hubungan politik atau kerjasama, sehingga membuat mereka berkembang secara ekonomi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Ibu. Sampai bertemu di video Ibu selanjutnya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.